Hai, selamat bergabung dan menyaksikan podcast perdana Unite Inspiration, Talk, Encouragement. Buat kalian nih yang mungkin masih belum tahu, Unite adalah siniar atau podcast berseri yang mengangkat tema-tema tentang inspirasi, obrolan yang mencerahkan, dan juga motivasi dari kanal YouTube Universitas Airlangga. Unite nih, sesuai dengan namanya, adalah siniar yang menyatukan, baik itu sivitas akademika, alumni, orang tua mahasiswa, serta komunitas umum yang secara khusus diundang karena kualitas profilnya yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Dibawakan dengan gaya santai tapi bermutu serta narasumber yang sangat berkualitas, Unite hadir sebagai tayangan yang menyajikan pengalaman, pandangan, opini, dan pesan-pesan yang senada dengan tagline Universitas Airlangga #hebat. Wih, mantap ya Yasmin ya. Selaras pula dengan inisiatif-inisiatif yang berpijak pada Sustainable Development Goals atau SDGs. Universitas Airlangga selaku tuan rumah dan juga komunitas akademik yang berkontribusi pada SDGs memiliki cerita-cerita yang menarik nih, dan secara kolaboratif terus berkeinginan untuk menyukseskan tujuan strategis ini melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Terinspirasi dari keagungan dan keluhuran Prabu Airlangga, dari kerajaan Kahurupan yang juga terkenal dengan keahlian dan pengetahuannya, Universitas Airlangga mengambil semangat ini dalam langkahnya untuk mendukung upaya-upaya penyebaran pengetahuan sebagai sumber mata air bagi kemanusiaan, dan informasi positif yang membagikan semangat, harapan, dan ide-ide inovatif dalam kerangka Smart University. So, buat semuanya, enjoy the show! Sebelum kita memulai podcast, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasmin Elisia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan ada partner saya. Halo, perkenalkan, saya Ridwan Maulana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalian manggilnya Ridwan aja ya. Halo semua, selamat datang di podcast Unite, episode ketiga bersama dengan saya Ridwan Maulana dan partner saya Yasmin Elisia yang akan menemani kalian sembari beraktivitas dengan mendengarkan podcast ini. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa nih, yaitu seorang Brigadir Jenderal Doktor. Luar biasa ya, lengkap sekali. Dan beliau merupakan satu-satunya yang berhasil menjadi Brigadir Jenderal Polwan yang bergelar Doktor di Korps Bayangkara. Keren sekali ya, tidak hanya itu, beliau juga saat ini menjabat di Karojian Bank Lemdiklat Polri. Tentu saja juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah sebagai Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Unair. Mungkin kita sapa dulu ya Ibu Boleh, Oke, kita sapa dulu nih Assalamualaikum, Ibunya. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Pagi, Om Ibu. Swastiastu. Pagi Ibu, gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, di saat kayak gini emang penting banget ya Bu untuk sehat. Apalagi kita juga lagi berperang melawan pandemi nih ya Bu ya. Ya, apalagi yang mobilitasnya tinggi ya, jaga betul nih. Iya betul Bu, karena memang ya alhamdulillah untuk saat ini kita lagi turun tapi kita tidak boleh lengah ya Bu. Sebuah kehormatan nih Bu bagi kami memiliki Ibu di sini. Sebelumnya banyak yang penasaran nih Bu terkait dengan bagaimana sih seorang Brigadir Jenderal Dr. Pol Juansih awalnya menjadi seorang polwan. Ini kebetulan nih, kemarin tanggal 15 September itu kami merayakan anniversary untuk angkatan kami, Sekolah Perwira Polwan angkatan 6 tahun 1989. Jadi genap 32 tahun sudah pengabdian kita. Luar biasa ya Bu. Memang sudah mungkin jalannya harus menekuni karir di sini ya. Dulu Ibu kuliahnya di Bandung. Jadi ya maklumlah waktu itu kita masih bergabung tuh. Masih TNI Polri masih bergabung. Jadi dari Mabes TNI itu aktif ya untuk bukan menawarkan tapi betul-betul memanggil mahasiswa-mahasiswa atau yang fresh graduate ya, yang baru lulus
tetapi memiliki IPK tertentu ya sesuai dengan kriteria mereka dan dipanggil untuk tes gitu kan. Ya, kebetulan saya juga tertarik juga lah jadi poluan, seneng kan bisa ngatur-ngatur lalu lintas, bisa ceramah di masyarakat, senang aja gitu kan. Jadi ya alhamdulillah di tahun 1989 dipanggil tes, ya, kebetulan hasil psikotesnya itu diarahkan ke sekolah poluan karena dulu masih dibagi-bagi berdasarkan hasil psikotes. Nanti mungkin hasilnya ke Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ada yang ke poluan. Jadi kita awalnya belum tahu juga mau jadi apa, tapi dites betul-betul hasil psikotes, akhirnya ya alhamdulillah. Gitu ceritanya. Oh, alhamdulillah ya Bu, jalannya itu memang nggak mulus lah ya ibaratnya awalnya juga nggak mau jadi poluan malah ya Bu. Iya, pilihan karena kan di kakak saya ada yang jadi kowad, jadi saya tahu mau jadi apa ya. Karena saya jadi kowad, saya mau jadi kowad gitu. Ikut aja tes gitu. Tapi kita sungguh-sungguh ya tesnya. Ya, jadi ada psikotesnya, mungkin dari psikotes itu bisa dipilah-pilah hasilnya bisa kemana gitu kan. Itu tahun 89. Makanya istilahnya sekolah polisi sukarela sebetulnya, seolah-olah polisi sukarela wanita sepak Polsukuan. Polsukuan. Ya. Berarti memang pada awalnya karena nilainya tinggi gitu ya Bu, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk coba nih ke mendaftar kedinasan seperti itu ya Bu. Ya, di atas rata-rata dikit lah. Iya. Ibu merendah aja ini. Di atas rata-rata dikit. Aduh, Ibu bisa aja merendah aja. Luar biasa sekali loh Ibu, untuk menjadi seorang poluan itu kan nggak mungkin rata-rata, pasti di atas rata-rata lah, meskipun iya, di atas rata-rata ya, sedikit ya. Pasti. Iya. Zaman dulu ini masih mungkin tes itu, zaman dulu masih dites itu apa namanya virginitas tuh masih dites zaman dulu. Jadi banyak faktor ya, fisik, mental. Ya, jadi tidak hanya akademik saja, tapi secara komprehensif tesnya biasa seperti sekarang lah. Cuman dulu kan masih ada tes-tes seperti itu, sekarang sudah tidak ada, tapi ada teknik yang lain untuk masuk poluan ataupun ke handi itu kan. Oh gitu. Kalau berarti dulu pada saat menyiapkannya itu butuh waktu berapa lama tuh Bu? Karena kan sambil awalnya kuliah tuh, setelah itu diberikan kesempatan itu menyiapkannya berapa lama tuh Bu? Nah waktu itu begitu lulus, baru lulus tuh, Ibu kan dari dulu sudah jadi asisten dosen tuh, lumayan kan, kita sudah bisa kerja di kampus jadi asisten dosen. Terus sebetulnya banyak pilihan tuh, ada beasiswa kuliah S2 kan di mana waktu itu ya, di Ohio kalau nggak salah ya. Nah, bersamaan gitu kan. Iya, dari ya kebetulan aja lah dapat itu. Kemudian ada panggilan tes poluan juga. Tapi situ kan kalau di persyaratan itu segera mendaftar, kalau tidak memenuhi panggilan akan dihukum 2 tahun. Wah, takut kita kan, udah jadi pilih jadi polisi aja. Berarti dulu kalau nggak memenuhi panggilan ini ya Bu? Kalau tidak memenuhi panggilan dihukum 2 tahun, ada tuh di situ. Takut kan, bukan dari kampung jadi wah takut dihukum gitu. Ya ikut saja gitu ya sudah kita ikuti dan sungguh-sungguh lah kita tesnya. Ya banyak persyaratannya kan banyak, wah harus izin sampai lurah, camat segala macam itu kan. Ya dijalani. Jadi dalam waktu singkat bisa terpenuhi persyaratannya. Lengkap sekali zaman itu ya, jadi perizinannya tuh nyalain orang tua juga ke lurah, ke camat, wah RT RW banyak sekali. Kalau dipikir-pikir ribet banget ya gitu, tapi dijalani selesai juga. Kalau sekarang dipikir-pikir ribet banget ya, dulu kesana kesini gitu kan. Ternyata oh ya memang itu ya kita jalani ya. Memang harus sungguh-sungguh, kalau kitanya sungguh-sungguh pasti kita selesai juga ya. Iya, berarti itu semuanya tahu ya Bu kalau misalnya dari izin sana sini. Iya, apalagi kalau di kampung kan pasti tahu tuh, lurah tahu tuh di kampung. Kalau di kota kan nggak begitu kan, orang sibuk semua ya.
Kalau di kampung kan orang yang kuliah aja tahu ada berapa orang. Iya, sambutannya luar biasa Bu pasti ya pada saat itu. Ya, didoain kan kita, didoain sama Pak Lurah, ya didoain sama Pak Camat, didoain. Itu banyak yang mendoakan selain orang tua, saudara gitu. Berarti kalau gitu dapat dukungan penuh ya Bu, meskipun menjadi seorang polwan ini baik orang tuanya Ibu Juansi juga mendukung penuh gitu terkait ini, atau mungkin ada reaksi lain gitu ketika Ibu Juansi ini memutuskan untuk menjadi polwan gitu? Ya waktu itu kan masih sedikit ya, masih jarang yang mau daftar-daftar seperti itu. Sekarang kan sudah banyak, rekrutmen juga sudah banyak sekarang ini kan. Dulu itu kan kalau rekrutmen dari sarjana itu paling angkatan ibu yang paling banyak, ada 40 orang. Itu kadang-kadang 25 orang, 30 orang. Karena tertentu ya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, ini adik-adik ini jurusan apa nih? Kalau saya dari manajemen Bu. Manajemen nanti jadi itu asrena, asisten perencanaan. Iya. Amin. Terima kasih Bu doanya. Iya nanti masuk gitu ya, siapa tahu. Karena lagi banyak itu dokter-dokter nih, dokter spesialis sama dokter umum. Lagi banyak 202 orang. Untuk masuk ke polisian gitu ya? Sedang dididik sekarang. Udah 27 Agustus hampir 20 hari ya. 20 hari. So ini nanti ya. Karena 48 spesialis, sisanya dokter umum. Kita kan punya 53 rumah sakit, jadi para dokter ini sekarang sebanyak 202 siap memperkuat jajaran kepolisian Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu ya. Alumni UNER juga nih, saya mau cek satu-satu, saya kasih motivasi jangan sampai nggak mau lari-lari ya, meskipun lari mau kemana lari, siang saja masih lari, nanti kalau jadi dokter nggak mau lari dia. Nah, dia harus dimonitor nanti. Iya, harus dimonitor ya Bu, biar sesuai. Oh ini bagian ibu harus mengkaji ini pendidikannya bagus enggak, bagaimana siswanya kan begitu. Nanti kalau memang ini bagus, tahun depan kita bisa rekrut lagi kan gitu. Terus dikaji proses pendidikan, 8 standar pendidikan itu kan, sarana prasarana, kurikulum, sistem penilaian, nah, bagaimana gaditnya, ya itu 8 standar yang harus kita kaji. Apalagi kalau ada masalah, misalkan ada yang satu, ada juga yang mungkin sudah enak jadi dokter terus jadi polisi, ngapain sudah lari-lari. Ada yang malas-malas, nah kita harus kaji kenapa harus begitu. Berarti mungkin kurang kurang bergaul dengan teman-temannya, harus riang gembira sekolahnya kan gitu. Kalau riang gembira kan kita nggak capek dong. Iya betul, dinikmati jadinya ya Bu ya. Iya, nikmati saja. Cuma 2 bulan. Itu juga isinya kan, nanti banyak di samping dasar-dasar kepolisian juga ada juga kedokteran yang untuk pemantapan kan, kedokteran kepolisian, dokter, dokpol, nanti mungkin ada forensiknya kan, seperti itu. Mau jadi polisi nanti ya? Oh iya. Saya tidak dulu. Mungkin Ridwan silakan. Fisiknya nggak kuat Bu, bukan. Ridwan takut lari-lari, takut makan 10 hitungan harus selesai. Makanya kalau PPKM 20 menit makan sudah selesai. Ya kita 10 menit harus sudah selesai. Bukan 10 menit, 10 hitungan. Dia 10 hitungan harus sudah selesai makannya. Makan gitu. Biasa kalau ada tugas baru berikutnya kita belum makan kan harus makan tuh. Nah, harus bisa makan cepat. Nanti diolah berikutnya tidak. Karena di lapangan pasti kan padat gitu kan. Apalagi kalau dokter kalau ada masalah-masalah di lapangan ya harus cepat. Sementara kita harus jaga kondisi, ya harus belajar makan cepat. Iya Bu, jadi saya penasaran nih Bu, kalau polisi ini kan kebanyakan dijalani oleh laki-laki nih Bu. Kenapa sih Ibu tertarik untuk menjadi polwan? Ya, sampai saat ini memang ya untuk prosentase perempuan dengan laki-laki memang masih besar, banyak laki-laki ya
laki-laki itu sekitar 443.000 lah, 444.000 keseluruhan. Polwan ini baru 24.722. Jauh sekali ya Bu ya. Berapa persen ya? Nggak sampai 5% ya. Nah, itu. Nah, tapi kan kita juga sekarang ini sama kesempatannya ya. Jadi ya awalnya mungkin kita tertarik kan awalnya Polwan itu direkrut untuk membantu tugas-tugas kepolisian khususnya dalam menangani permasalahan perempuan dan anak-anak, baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kan. Awalnya tuh tahun 48, zaman-zaman penjajahan tuh loh. Itu kan ada agresi ya, ada pengungsi ke Bukit Tinggi, ada kita harus memisahkan mana penjahat, mana yang tawanan perang. Itu kan harus dipisahkan. Nah, itu kan perlu penggeledahan. Nah, itu waktu itu direkrutlah Polwan untuk membantu tugas-tugas itu. Nah, itu seiring perkembangan, kemarin kita berulang tahun tuh 1 September itu. Sudah 73 tahun. Sekarang sudah banyak, kita sudah bisa banyak menangani di berbagai bidang. 10 fungsi kepolisian kita bisa berkontribusi, iya kan? Ya, reserse, lantas, Binmas, Intel, semuanya berkontribusi. Apalagi sekarang sudah banyak yang menjadi kepala satuan wilayah, Kapolsek, Kapolres, sudah banyak. Dan juga kita juga banyak yang khusus, misalkan seperti penanganan perempuan dan anak-anak, itu sudah banyak di Polres, itu lebih banyak dipegang oleh polwan-polwan. Nah ini, kemudian negosiator itu lebih mengedepankan polwan kan, polwan mungkin lebih humanis lah, karena lebih lemah lembut, lebih nyaman kalau bernegosiasi. Jadi lebih dikedepankan polwan-polwan. Nah itu banyak bagian-bagian yang bisa ditangani polwan, tetapi tidak khusus itu saja. Semua sudah sekarang berkontribusi di seluruh fungsi kepolisian, dan termasuk menjabat sebagai dalam jabatan-jabatan strategis, baik yang di pembinaan maupun yang di operasional. Nah ini perkembangannya. Jadi ya kita sih awalnya mungkin saya juga lihat yang ngatur lalu lintas tuh. Keren juga ya, bisa ngatur lalu lintas, bisa memberikan ketertiban kepada masyarakat, mengatur, keren juga kan. Apalagi kalau kita di mahasiswa kan sering bermasyarakat ya, saya ketemu masyarakat juga kan, untuk memberikan pencerahan supaya masyarakat tertib, patuh hukum, gitu kan. Tertarik juga kan seperti itu. Kalau memang kita bisa, ya kita bisa berkontribusi gitu kan, gitu awalnya. Ibu jiwanya sangat sosial sekali ya Bu. Saya dulu senang olahraga. Oh, olahraga apa tuh Bu, kalau boleh tahu Bu? Oh, macam-macam olahraganya. Ada tenis, ada berenang, terus tenis meja. Nah, paling sampai tingkat di Jawa Barat lah. Atau antar kompetisi berarti Bu ya? Atau antar mahasiswa masih menang. Luar biasa. Perguruan tinggi negeri ya. Maksudnya yang penting kan bisa kemana-mana kita dengan kemampuan kita gitu kan. Betul. Awan sesuai bidangnya ya, ada yang mungkin senang seni, senang yang lain-lain, kita di olahraganya sebisanya aja, yang apa adanya kan, nggak ngemodal. Kalau kita jalan cepat kan ada perlombaannya tuh, nggak ngemodal cuma jalan cepat doang. Ibu seneng banget berarti ya kalau partisipasi kayak gitu, apalagi olahraga selain sehat juga nambah temen ya Bu ya. Jadi dulu waktu baru masuk Polwan, Ibu jadi sekretaris itu Persatuan Sepak Bola Polwan. Oh, ya. Ada Polwan bola. Bagus-bagus. Jadi Ibu ya biar mereka yang jadi atlet, Ibu yang jadi sekretarisnya, jadi manajernya di sana. Di banyak cabang-cabang ya di Polri juga banyak pembinaannya untuk yang berprestasi, selain menembak sesuai fungsinya, terjun payung ya, kita tinggal membina adik-adik yang masih muda-muda. Mungkin kalau masih membahas soal yang tadi ya, yang mungkin disinggung sama Ridwan tadi nih, yang kenapa kok Bu Jansi ini memilih menjadi polwan gitu ya. Kemudian tadi Bu Jansi juga menjelaskan kalau misalkan pembagian kerjanya itu untuk saat ini sudah mulai
ya tidak begitu banyak ketimpangan gitu di dahulu. Tapi mungkin apakah ada tantangan gitu yang dihadapi terkait mungkin perbedaan gender ya? Tadi perbandingannya cukup besar kan antara poluan dan juga polisi laki-laki gitu. Apakah ada gitu tantangan yang dihadapi dalam perbedaan gender ini dalam karir kepolisian Ibu Juhansi selama ini? Sebetulnya sekarang sudah tidak ada masalah ya, tidak ada permasalahan gender dalam penugasan khususnya di kepolisian. Semua sudah diberi kesempatan yang sama. Saya yang punya kompetensi ya silahkan maju ya, saling berkompetisi dengan kompetensi yang masing-masing, tidak memandang gender lagi dan tidak ada pembatasan ini harus jabat laki-laki, ini harus jabat perempuan, dan ternyata sudah banyak kan, tadi sampaikan Ibu bahwa Poluan pun sudah memiliki jabatan Kasatwil seperti Kapolres. Itu kan dulu sangat jarang, sekarang sudah banyak. Mereka terus meningkatkan kemampuan ya, karena hanya dengan kompetensi mereka bisa mengikuti kompetisi yang ada gitu kan. Dengan kompetensi yang dimiliki, ya kalau memang yang tertinggal tidak mau meningkatkan kapasitasnya ya akan tertinggal dengan sendirinya. Tetapi kita terus memberikan, Polri terus memberikan, apalagi Ibu kan di bidang pendidikan ya, di salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan untuk menciptakan polisi yang profesional adalah salah satunya adalah dengan pendidikan dan pelatihan. Banyak di sini pendidikan pelatihan dari mulai pendidikan umum atau pendidikan pembentukan dari yang sipil menjadi polisi, pembentukan itu kan, dan dari SMA jadi bintara, dari sarjana menjadi perwira, kemudian ada yang khusus sekarang ini pembentukan bidan, perawat khusus, dokter khusus. Nah, kalau pengembangan umum itu yang mau naik pangkat, mau naik level ya, ada pengembangan umum pertama, kedua, ketiga atau seskima, seskimen, seskimti ada. Kemudian ada juga pengembangan spesialisasi. Spesialisasi itu fungsinya masing-masing ya, sesuai fungsinya. Ada yang fungsi lantas, inter, reserse, yang lain juga ada ya, manajemen tingkat polsek, kemudian negosiator, kemudian tentang penanganan perempuan dan anak-anak, banyak itu pengembangan spesialisasi itu ada di pendidikan dan pelatihan. Nah itu jadi memang sebetulnya tantangannya itu dari kita sendiri, kita mau apa enggak gitu kan. Kita mau memanage apa enggak. Ibu tinggal di Surabaya, keluarga di Surabaya, bekerja di Jakarta, itu tantangannya besar kalau kita tidak memanage kan. Nah, kan bagaimana, untung anak-anak sudah besar. Ya kan, sudah besar, sudah mereka bisa memanage sendiri, kita tinggal mengontrol. Nah, pada saat anak-anak kecil memang harus kerja keras. Karena kita juga kan tidak mungkin bertugas dengan melupakan keluarga, suami, anak-anak kan. Suami juga harus terawat, harus diawasi suami. Artinya harus kita layani baik, jangan sampai kena sudah jadi poluan terus gak mau bikinkan makan, gak mau bikinkan minum. Ya harus tetap diperhatikan, dipantes-pantesi, diingatkan, dan terus diawasi, jangan sampai kita salah pengawasan kan. Nah sebetulnya sibuk sempatkan juga anak-anak. Itu dalam hal memanage waktu ya bagi yang berkeluarga ya. Jadi memang tantangannya diri sendiri kita, bisa nggak kita memanage waktu gitu kan. Kesempatan sudah ada, kalau kita tidak memanage waktu ambigu nantinya. Aduh gimana ya, gua mau masuk nih, ada nih satu lagi, ada adik-adik mau masuk, saya mau masuk S3 nih tapi aku masih harus ngurus anak-anak nih. Nah saya baru nih perjalanan nih Ibu kasih pencerahan kepada dia. Saya bilang, oh gini loh, S3 tuh begini, kelasnya bagaimana, anak-anak bagaimana sibuknya anak-anak, hambatannya di mana, harus dicari, kita masih online kan, masih bisa. Awal-awal mungkin kita di kelas, terus kita ikuti, selanjutnya kita penelitian dan sebagainya, kita masih mengambil waktu. Kita mungkin kalau bisa cepat, kalau nggak cepat pun nggak ada masalah sih sebetulnya, ya penting semua berjalan. Baru ada junior yang bagaimana ya Bu, saya kok ingin mundur ya, gak mau lanjut sekolah katanya. Karena anak-anakku, memang saya nggak punya anak, saya punya anak 3. Nah bagaimana memanage anak-anak supaya terawat, mungkin kita juga minta bantuan. Ada keluarga yang mungkin bisa ikut bersama sama kita, lebih bagus, lebih terawasi kan. Nah, ya, yang memang agak repotnya kalau tidak ada yang mengawasi di rumah, agak repot gitu kan. Tapi harus kita
memanage. Ada skala prioritas lah. Ada kalanya kita harus melihat keluarga, utamakan keluarga, karena siapa yang akan mengurus keluarga kita kan? Nah, skala prioritas ini juga lihat juga ini tugas. Kalau tugasnya sangat penting banget harus kita laksanakan dan itulah yang menjadi ambigu itu biasanya ya. Dan alhamdulillah kita memang dengan situasi saat ini yang lebih modern, kita bisa apa-apa secara online kan. Nah, secara telekomunikasi sudah bisa menjamin kita untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak, mengawasi di rumah ada CCTV, kita bisa melihat aktivitas anak-anak. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, insya Allah semuanya bisa kita atasi dengan baik. Bismillah ya, mudah-mudahan adik-adik ke depan juga ya, sama harus bisa memanage seperti itu ya. Amin. Ibu, berarti dulu, kalau sekarang kan ini udah lebih mudah ya, online Bu. Tapi kalau pada saat zaman Ibu itu berarti berdasarkan yang saya baca nih Bu, riwayat di salah satu website, itu Ibu memulai S3 itu pada tahun 2015 gitu. Dan pada saat itu apakah sudah online juga atau seperti apa Bu mengatur ritme pekerjaan? Karena kan kita sama-sama tahu ya kalau misalnya polisi itu luar biasa gitu tugasnya dan juga segala macamnya gitu kan. Ditambah juga ibu harus menjalankan peran sebagai seorang ibu gitulah ya di rumah. Dan juga kenapa sih Bu ibu mau melanjutkan ke studi doktoral ini Bu? Apa sih yang memotivasi ibu? Yang pertama, kita memang ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang berkah ya. Berkahnya dunia akhirat ya. Dan kalau kita amalkan lebih baik lagi supaya kita bisa mendapatkan berkah dunia akhirat ya. Karena ilmu itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur ya. Harus kita terus bisa menimba ilmu supaya kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, memberikan berkah. Itu yang pertama memang ya. Yang kedua tentu kita juga sebagai polisi kan tidak sampai di situ saja. Kita harus mau mengembangkan kapasitas kita, knowledge-nya, experience-nya, skill-nya, dan attitude. Nanti attitude keilmuan kan berbeda mungkin bagi orang yang belum, gitu kan. Nah, maksudnya di sini kita kalau ada permasalahan kita bisa ada teman-teman, kita bisa discuss untuk bisa membantu memecahkan masalah-masalah Kamtibmas dipandang dari sudut akademik. Keilmuannya seperti apa itu kan kita perlu seperti itu. Masyarakat sudah semakin maju loh. Makanya polisi pun harus ikut mengembangkan diri, menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Tingkat kriminalitas saat ini kan dengan menggunakan teknologi maju sudah banyak. Kitanya kalau tidak mengembangkan diri dengan atau menyeimbangkan diri dengan ilmu yang lebih aktual juga akan ketinggalan polisi ini. Makanya di sini ibu juga memotivasi ada adik-adik polisi yang masih muda-muda untuk bisa sekolah. Kebetulan di UNER kan ada kajian ilmu kepolisian. Itu salah satu sarana untuk mengembangkan kapasitas secara knowledge bagi mereka untuk mendukung tugas-tugasnya, untuk menyeimbangkan perkembangan situasi di masyarakat yang semakin pesat, teknologinya dan sebagainya itu semakin tinggi. Orang yang berbuat jahat aja sudah semakin sekarang bermasalah kan, orang masalah WA aja banyak yang diretas, apalagi ada iya seperti itu. Betul. Ada kedua Direktorat Cyber ya, Direktorat Cyber untuk mengontrol bagaimana aktivitas secara cyber ya. Nah, itu harus dikontrol. Makanya kita berhati-hati dalam menggunakan digital ini kan. Ada badan yang mengontrol untuk masalah-masalah ini. Jadi apalagi yang menyebarkan hoax gitu kan, itu sudah mudah. Makanya berhati-hati dan bijak dalam bersosial media. Ya ini contoh ya. Nah, kalau kita tidak belajar secara keilmuannya, kita tidak bisa mengimbangi bagaimana masyarakat atau terutama yang pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, itu salah satunya. Kita harus, dan ini ibu juga sebagai dosen khusus di kajian ilmu kepolisian terus mendorong polisi-polisi muda untuk terus mengembangkan kapasitasnya, khususnya ilmunya untuk bisa mengimbangi perkembangan di masyarakat. Nah, ini ya. Jadi dulu ibu masuk tahun 2012, kebetulan masih Jawa Timur kan. Jadi sekolahnya kan bisa Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu kita betul-betul serius sekolahnya, nggak ele-elean gitu kan. Sekolah gitu kan. Ini kadang-kadang ini ele-elean suka ada ini saya aja masih serius-serius. Ayo kita semangat.
itu habis penelitian, jangan dilihat doang, harus dikerjakan. Kalau dilihat doang nggak selesai. Saya bilang loh, saya cuma 1 minggu menyelesaikan disertasi, pagi siang sore kadang selingi makan sholat gitu kan, terus kita kerjakan, ingin selesai cepat waktu. Karena kalau lambat-lambat lagi semakin lama semakin sibuk kan. Nah, kalau kita tunda-tunda, makanya ada pengalaman, fokus dulu, tapi juga pekerjaan jangan tinggalkan. Begitu waktunya kita kuliah ya kuliah, begitu kita mengerjakan tugas-tugas kita kerjakan. Jangan dilihat aja, kok kamu bisa cepat sih sekolahnya? Iyalah cepat kalau dikerjakan. Bukan lama, kamu dilihatin aja kalau hasil penelitian, sudah penelitian dilihatin aja gitu kan, dilihatin dari penelitian nih, terus nggak selesai ya Bu? Sama nanti lo bikin tesis udah dapat ininya referensinya, lo nggak kerjakan lo sebenarnya kan selesai. Banyak yang tanya kayak gitu, ibu cepet sih, ya iyalah saya bilang, begitu kita dapat kita kerjakan saya bilang. Itu kadang-kadang kita 1 minggu sampai kita mandi belum mandi Bu. Belum mandi ya. Iya, begitu aja sih bilang semangat ini yang santai-santai aja. Makanya, kok ibu cepat sih? Ya iyalah saya kerjakan. Terus kamu kenapa nggak cepat? Dilihatin aja ya hasil penelitian itu, kok nggak kerjakan. Jadi harus semangat, yang penting semangat gitu. Dan kita memang saling mensupport ya dengan teman-teman. Ada kalanya kita juga down, agak malas, makanya perlunya berteman tuh kan. Ayo kerjakan gitu kan. Nah, kalau yang kelihatan belum selesai, saya ledek. Kenapa sih kok belum selesai? Masalahnya apa? Ayo kita mapping ya, masalahnya apa kok belum selesai. Kalau kerja sama, saya juga kerja. Sama aja. Jadi di mana letaknya? Kok jadi lambat gitu kan? Kalau belum selesai dengan dosen-dosen kita, harus dikerja sesuai dengan tugasnya. Jangan sudah dikasih tahu tugasnya, oke, next week must be finish ya. Nah, tetapi kita elek-elekan, oh ya minggu depan harus selesai nih. Kita dosen, malah ngulur-ngulur waktu, lama lagi nanti. Yang penting apa yang diberikan tugas oleh dosen segera kerjakan, supaya nggak numpuk kita itu. Aja selesai, alhamdulillah tepat waktu. Dimotivasi oleh senior-senior, dosen-dosen semua memotivasi kita semua di PASA itu, alhamdulillah semuanya sangat mensupport untuk penyelesaian kuliah kita. Ibu, saya penasaran Ibu. Ibu tadi berbicara tentang ada sebuah titik di mana Ibu sempat down. Nah, itu di titik apa dan bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut gitu? Karena kan juga nggak mudah gitu ya, sambil bekerja, sambil kuliah. Itu seperti apa Bu? Iya, betul ya. Kadang-kadang kita tugas banyak. Itulah kadang-kadang ya, can work under pressure itu kan ya. Kita nggak kita bekerja di bawah tekanan. Tekanan dalam arti tugas kita banyak, harus kita selesaikan. Juga kita punya kepentingan keluarga yang harus kita perhatikan, kita awasi ya, gizinya, kemudian sekolahnya, ibadahnya, kan harus kita awasi. Banyak sekali complicated ya, banyak sekali masalah. Kemudian tugas belum selesai. Nah, permasalahan itu kita mapping lagi, kita selesaikan satu-satu. Jadi jangan kita tinggalkan. Tugas banyak harus kita selesaikan. Artinya harus kita bisa memanage ya dalam level-level seperti kan kita sudah banyak staff yang harus kita manage mereka. Bagaimana how to manage staff-staff kita ya. Nah, bisa keluarga juga kita minta bantuan saudara-saudara untuk bisa mengawasi. Itu kan penting untuk bersilaturahim dengan saudara, makanya kan di saat-saat kita sulit mereka akan mensupport kita, membantu kita. Begitu juga dengan teman-teman. Semuanya kita harus betul networking ini perlu banget ya. Itu networking ya. Di dalam segala aspek networking itu perlu, karena kita tidak bisa sendirian. Di saat down seperti itu, kalau kita sendirian tidak punya network akan kesulitan. Dan alhamdulillah makanya kita juga diajarkan bersilaturahim ya, supaya kita banyak kawan. Ada saatnya susah kita banyak yang bantu. Jangan malas. Sekarang gua malas di rumah aja, gua malas nggak mau WA, nggak mau WA. Padahal WA juga udah silaturahim, just say hello gitu kan, apa kabar, sehat-sehat gitu kan. Kadang-kadang kita mungkin lama kita tidak WA gitu kan, karena kita sibuk. Ya pasti dicari kan, ini kenapa ya kok lama, kan biasanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita masih punya semangat membangun network ya.
di mana saja, di kantor, dengan keluarga, dengan silaturahim, di kantor, di pekerjaan, di tempat kuliah, ya, membangun network, karena artinya teman itu bisa teman yang baik ya, teman yang baik bisa bersama-sama kita di saat kita susah, ya, di saat kita senang, ya, kita to find good friends itu agak sulit, tapi kalau kita terus sambil meneliti ini temannya nggak bisa dibaikin ya. Nggak bisa dibaikin, tersinggungan apalagi, ya sabar. Kita juga bukan orang sempurna. Iya, betul. Banyak sabar ya. Iya. Ini saya jujur saja ya Bu, saya sedikit bangkit lagi gitu semangatnya dan cukup termotivasi gitu, karena memang sebelumnya saya termasuk pribadi yang suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi kalau misalkan Perlu diceramahin Ibu yang gini Bu. How to explore you now. How to explore you, Yasmin. Ya, kena lah Yasmin satu, belum Ridwan nanti ya, kena di explore. tapi kan saya jadi termotivasi gitu sekarang Bu. Ya, Kalau misalkan memang cinta, perempuan itu juga cinta ya. Iya, harus terus ya, semangat. Ya, semasi kita bisa. Yang penting kita sehat ya. Kalau kita sehat, kita bisa bersilaturahim, kita bisa membangun network ya dengan yang lain. Penting, sehat itu penting ya. Sedikit gangguan lambung aja kita malas kemana-mana kan. Di rumah kebanyakan. Kalau pulang Surabaya makan sambal burudi. Itu terkenal banget. Waduh, luar biasa, enak sekali. Itu enak banget Bu, beneran Bu. Perut bahaya lagi di rumah terus nantinya. Nah, Itu nggak ada lawan itu Bu, kalau sambal burudi Bu. tetangga saya. Oh, tetangga Ibu. Nanti kapan-kapan main ya ke rumah. Oh iya, Ibu berarti tinggal deket situ dong Ibu. Di dekat UNER rumahnya di sini. Oh. Di rumah sakit UNER, pojok. Apa namanya, ada Grand Peninsula situ. Kapan-kapan diundang ya. Kapan-kapan diundang nih Ridwan sama Yasmin. Siap, terima kasih banyak. Bisa masakan ala Sunda, boleh. Masakan rawon ala Sunda. Black soup. Black soup. Rawon ya Bu. Bahasa Inggrisnya black soup. Oh, Ibu nanti bawa makanan dari Jakarta kan suka tiap minggu pulang nih bawa cireng. Nggak ada Surabaya tuh cireng, no cireng. Iya, itu nggak ada tuh. Yasmin tahu nggak? Yasmin tahu? Tahu nggak? dong, tahu. Kalau Tahu. cireng tahu. Enak kan? Enak. Nanti dibawain ya. Biasa enak nih. Iya, nanti ke rumah main-main ya. Insya Allah. Oke, baik. Mungkin saya mau melanjutkan pembahasan kita ya terkait kembali ke kepemimpinan gitu. Karena tadi kan sudah menyinggung soal perempuan juga. Mungkin bisa melihat gitu ya, berkaca pada bagaimana sih kepemimpinan saat ini gitu yang memiliki permasalahan yang cukup mendasar gitu akan adanya suatu proses modernisasi sosial dan politik. Nah, membahas soal perempuan karena Ibu Johan sini juga seorang poluan gitu ya. Bagaimana sih kepemimpinan perempuan di era globalisasi saat ini? Dan mungkin karena Bu Johan sini sudah melewati berbagai era gitu ya. Perempuan yang dahulu sampai sama sekarang itu kan cukup berbeda gitu. Mungkin sekarang lebih mudah, lebih dibebaskan gitu. Mungkin ada perbedaan yang dirasakan gitu, perubahannya. Sebetulnya sudah banyak ya role model kepemimpinan perempuan Indonesia ya. Kita sudah bisa melihat dulu zamannya Bu Mega di Surabaya, kita bisa melihat bagaimana Ibu Risma itu kan role model kepemimpinan perempuan saat ini ya. Kemudian menteri-menteri sudah banyak yang bisa menjadi role model untuk bisa dikasih woman leader kan. Ada Ibu Menlu, ada Ibu Menteri Keuangan, kemudian ada Ibu Siti Nurbaya, bahkan Ketua MPR pun ada Ibu Puan. Itu role model kepemimpinan perempuan yang ada saat ini sekarang ya, yang kita bisa melihat beliau-beliau ini bisa berhasil di situasi saat ini di era 4.0 ini. Banyak hal yang harus dikuasai atau harus dimiliki oleh kaum perempuan ya untuk menjadi seorang leader ya. Banyak sekali syarat-syaratnya memang untuk menjadi seorang leader di berbagai bidang ya. Tentu bidang yang lain berbeda, tapi secara umum leadershipnya akan menjadi sama ya. Memang
bagaimana kita akan menjadi leader, tentu kita harus bisa memanage ya. Kita bisa membedakan mana leader mana manager, tapi kita sebagai leader bisa memanage mereka, kita istilahnya. Di samping itu juga sebelum kita menguasai segala sesuatu dan terkait dengan era 4.0 ini, tentu kita juga harus bisa memiliki suatu mental yang baik ya. Mental yang baik, kemampuan diri yang baik. Artinya situasi saat ini perlu kita harus lebih kuat dan lebih lincah ya, antara satu sisi ke sisi yang lain atau satu bidang ke bidang yang lain, sehingga kita lebih menguasai. Oleh itu harus banyak belajar supaya kita lebih lincah, artinya lebih cepat beradaptasi ya. Lebih cepat beradaptasi bagi seorang perempuan untuk menjadi leader, karena nanti jangan sampai kita begitu anak buahnya maju semua, kita sendiri belum siap sebagai leader. Nah, saya juga sama terus belajar bagaimana, apalagi Ibu sekarang membawahi research and development untuk semua pendidikan dan pelatihan yang ada di Polri dari berbagai level kan. Kita memiliki 46 kampus Polri di sini yang harus kita kaji bagaimana operasional pendidikannya, dan tentu kita harus belajar. Dan menjadi leader di sini tentu Ibu juga membawahi informatika dan teknologi IT, itu membawahi itu. Jadi ada bidang humasnya masuk, kemudian seluruh media sosial ada di bawah Ibu. Jadi ini harus betul-betul Ibu juga belajar dan harus tahu lah minimal. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh aja kan. Nah itu menjadi seorang leader taunya nyuruh aja, padahal kita sendiri tidak menguasai kan. Ya meskipun sekarang tidak termasuk golongan milenial, golongannya kolonial. Meskipun golongan kolonial harus bisa memahami sikapnya anak-anak milenial yang memang terbiasa dengan era digital ini kan. Nah itu kita harus belajar, minimal tahu prosesnya, meskipun kita tidak mengerjakan, tapi tahu supaya kita tidak supaya tepat pada saat kita memberikan arahan, gitu kan. Nah di lain pihak, nah kita juga tidak bermalas-malasan untuk menguasai teknologi ini ya. Jadi memang harus tahu, dan juga lebih bagus kalau kita bisa belajar langsung lagi ya, supaya kita lebih tepat dalam memberikan arahan kepada bawahan kita ya. Di samping itu kita juga tetap bisa menerapkan bagaimana kita sebagai leader, seorang perempuan, sebagai seorang ibu juga, how to create next leader dengan kasih sayang. Kita bagaimana mengajari mereka, memberikan semangat mereka. One day dia juga akan menjadi seorang leader, ya kan? Itulah leader. Jadi harus mau meng-create. Kadang-kadang kan cuma marah aja, ada yang suka nyuruh aja, tapi how to create the next leader itu kadang-kadang jarang ya. Jadi harus ingat itu, kita sebagai perempuan apa yang punya kelebihan. Maaf ya Ridwan, ini perempuan ini kan sebagai ibu kalau mau lembut, kita mengasuh anak-anak itu kan, kita kasih pelajaran. Yang belum bisa ya kita harus bareng belajar, harus bisa dilatih, mereka harus latihan, kita kontrol mereka. Suatu saat mereka akan menjadi leader seperti kita. Mungkin 10-15 tahun ke depan dia sudah menjadi leader pada bagian tertentu misalkan ya, atau pada bidang yang lain. Tapi kita memberikan pelajaran sebagai leader. Jangan kita ilmunya kita aja terus dibiarkan anak-anak. Jadi kita coba mereka menjadi membangun kebersamaan sama anak buah ya, sama staff, supaya mereka juga punya proud terhadap pimpinannya, ya. punya antusias dia untuk menjadi seorang leader, untuk yang akan nanti saya kalau jadi leader akan seperti ini. Dia merasa terayomi kan, saya merasa diayomi, merasa diajari. Kalau memang salah mereka masih diingatkan, gitu kan, tidak dilepas, dimonitor terus, dikontrol, sehingga dia betul-betul rigid langkahnya menuju dia ke puncak sebagai leader nanti. Itu. Dan di samping itu juga kita harus honor each other. Kita harus saling menghormati ya, saling menghormati, tidak langsung, salah, kenapa ini salah, kenapa ini. Nah kadang-kadang kita kan komandannya keluar, kenapa sih salah? Kamu nggak bisa kerjakan. Nah, kadang-kadang komandannya keluar lagi gitu kan, tapi kita harus ingat bahwa kita juga harus honor each other, saling menghormati. Nah, itu harus perjuangan seperti itu ya, perjuangan saling menghormati. Kadang kita komandan bisa di lapangan itu kan, tak di lapangan kan. Begitu kita di staff harus memang melihat anak buah yang kemampuannya ya memang belum mumpuni, tapi harus kita bimbing. Kalau memang belum ya kita sekolahkan ya, harus sekolah dulu ini.
tingkatkan kemampuannya supaya ada experience dia, ya. Kemudian ikutkan dengan berbagai kegiatan supaya di samping knowledge juga experience-nya ada. Kalau kita bisa memberi kesempatan seperti itu, mereka juga akan merasa, oh iya, I'm proud to my leader. Saya bangga dengan pimpinan saya, merasa saya dihormati. Senang kan kalau diingatkan, oh Ridwan, ayo ready to work now, kan bisa gitu. Kan seneng kan? Halo Yasmin, how are you this morning, kan gitu kan? Kita sapa, insya Allah lah dengan each other kita bisa mengelola organisasi dengan baik. Karena ketika disapa itu mereka merasa, oh kita nih dihargai gitu ya Bu ya. Award itu kan bermacam-macam ya, penghargaan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tepukan, ya kan, bisa dengan lain-lainnya lah, banyak lah, sekolah, jabatan. Nah itu kan award. Nah award dengan ucapan kan sama seperti kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu suatu sapaan yang sangat lengkap yang harus kita jawab ya. Dan kita juga mendoakan kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan kembali kan. Nah sama seperti itu. Jadi kalau kita mixkan antara real dengan ilmu kita, mungkin di semua agama juga memberikan pelajaran seperti itu kan, saling menyapa, kasih sayang. Nah itu kita terapkan seperti itu, nah, anak juga bisa bangga ya merasa disapa. Tapi kalau kita lagi nutung, lagi banget masalah, lagi mungkin lagi berantem, nggak boleh tenang buat jangan deket itu, katanya si ibu lagi nutung. Makanya lagi banyak masalah. Nanti anak-anak ini semangat lagi, wah ini pasti lagi mutung nih. Anak-anak suka usul, lagi berantem kali sama suaminya. Kayaknya ketahuan ya Bu. Makanya harus begitu keluar, lupa simpan semua permasalahan and keep smiling. Harus profesional Bu ya. Kalau masalah apa kita lupakan dulu, jangan sampai begitu dulu. Aduh berantem sama suami sampai dua. Anak buah tahu sendiri ibu lagi berantem kali sama suaminya, gitu. Jadi harus bisa menyimpan itu, kembali begitu keluar kita harus keep smiling, ya. Tapi jangan lupa kalau kita ada yang harus dikerjakan di rumah misalkan, gitu kan. Tapi kan itu bukan orang yang sempurna, ada aja kan. Apalagi sampai turun dari mobil harus keep smiling kita. Iya, say hello, good morning, dalam hati gue lagi sumpah nih. Harus bisa menyembunyikan itu ya. Ada yang nggak senyum sama sekali. Kenapa sih nggak senyum itu? Itu banding-bandingkan nanti apa yang nggak pernah senyum apa coba gitu. Nah itu kita perjuangan juga tuh untuk menyimpan perasaan itu dan keluar ketemu orang sudah kita keep smiling, kita sudah say hello, sudah biasa, sudah enak membangun network gitu kan. Nah, itu perjuangan tuh. Empat katanya. Yasmin itu berantem sama pacarnya, dia empat gitu. Sama dia dulu berantem sama pacarnya, tuh lagi empat nih gitu kan. Nah, dia kan masih belum punya istri kan, Ridwan? Belum Bu, masih kuliah. Iya makanya, terus lagi berantem itu. Ridwan lagi berantem, Yasmin lagi berantem sama pacarnya. Begitu masuk kampus, yang ngapain lu Ridwan ini gitu. Makanya itu bermasalahan, ketemu teman, pura-pura aja kita happy, saya hello. Ya, dalam hati gue lagi empet gitu. Lagi sendiri di ruangan baru lo mau banyu lo mau apa gitu. Ya sedikit pengalaman aja. Saya tuh selalu salut Bu sama seorang perempuan karena mereka ini selalu serba bisa gitu Bu dalam berbagai hal gitu. Ditekan juga makin kuat. Iya, hebat perempuan itu. Pesta kalau pesta lihat perempuan, paling hebat perempuan, bajunya kan itu terbuka tuh. Masuk angin pulangnya. Hebat kan, suasana dingin aja meskipun dia udah dibuka bajunya bagus-bagus. Sampai rumah masuk angin, hebat ya, di friendly dia terhadap cuaca. Hebat perempuan. Tahan terhadap cuaca juga ya Bu ya? Iya, ada peran ganda itu ya, perempuan tuh dengan peran gandanya. Ya kita masih sambil masak masih bisa terima telepon, harus masak. Multitasking banget ya Bu, luar biasa. Nanti Yasmin siap-siap, nanti sambil gendong anak, sambil nyusui. Yasmin gimana itu kan sambil nyusui? Sambil gendong. Saya tuh kalau lihat ibu saya kayak gitu tuh
saya selalu bilang kok bisa ya kayak gitu, terus ibu saya selalu bilang kayak nanti kalau sudah menjadi ibu pasti bisa merasakan gitu kan ibunya tuh iya bisa belajar dari mama tuh Yasmin kan. Makanya Ridwan harus bangga sama mama, sama semua perempuan ya, kita ini semua bisa dikerjakan sambil masak, sambil gendong anak, masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain kan. Kalau laki-laki dan ini ditinggal telepon ya bagaimana ini tinggal telepon dulu dia. Kalau perempuan, sambil goreng ya bagaimana sih selesaikan tugas saya sambil goreng sambil bikin susu. Nah, kalau laki-laki itu begitu terima telepon tinggal bila perlu ya maksudnya lagi ya kita selesaikan ini sudah dia fokus terhadap pembicaraan itu. Laki-laki tuh. Iya ada cerita lucu juga tuh Bu. Jadi kalau misalnya ibu kan ditanya di mana kunci, di mana ini, di mana itu. Kalau bapak paling ditanya di mana ibu gitu. Ya, keren ya. Iya. Itu kalau ada ibu susah juga. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Iya itu betul banget itu Bu. Harus berbakti. Nah Bu, ini kembali lagi nih Bu. Sebenarnya kalau menurut ibu seberapa penting sih Bu kesetaraan gender gitu Bu? Jadi antara laki-laki dan perempuan ini dinilai sama gitu Bu? Kalau menurut ibu lebih kepada bagaimana sih kita untuk dilihat dari aspek kemampuannya ya. Jangan sampai kita merasa perempuan ini lemah, terus nggak mau meningkatkan diri secara profesional ya. Jadi lihat daripada kemampuannya ya. Saya kira kalau semua diberi kesempatan untuk meningkatkan diri, pengetahuannya, kemudian skillnya ya, keterampilannya kan juga kita bagaimana kita memandang ya terhadap sesuatu, bersikap positif terhadap sesuatu, ini satu hal yang membuat kita integritas kita bagus kan. Jadi lebih kepada kemampuan ya, jadi kesetaraan ini pada kemampuannya sama, kemampuannya ya laki-laki perempuan, sehingga akan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa maju bersama, menduduki jabatan yang sama. Tidak kalau perempuan lemah tidak bisa jadi rektor misalkan. Sekarang rektor banyak perempuan juga kan gitu loh. Jadi dilihat daripada kemampuannya ya. Kesetaraan gender itu lebih kepada kemampuannya. Orang laki-laki perempuan memiliki kesempatan yang sama dan bisa meningkatkan diri, meningkatkan kemampuannya sehingga bisa berkompetisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Kalau hal-hal yang lain mungkin yang tidak bisa itu ya karena perempuan ada secara lahiriah memang berbeda. Kita juga ada menstruasi, melahirkan, itu kan yang tidak bisa kita samakan ya. Yang lain-lain saya kira sudah lebih kepada kemampuannya ya. Betul, saya setuju sih Bu kalau itu, karena memang kalau untuk menstruasi dan melahirkan itu kan memang kodratnya perempuan ya, sedangkan kalau peran itu kan ya bisa gitu dijalani laki-laki maupun perempuan kayak gitu. Mungkin selama ini gitu ya, Ibu Juansi ini kan sekarang sudah menjadi seorang brigadir jenderal. Pastinya pernah merasakan menjadi yang dipimpin dan sekarang memimpin. Menurut Ibu Juansi, 3 kualitas apa yang mungkin perlu dimiliki oleh pemimpin yang utamanya bergerak di ranah penegakan hukum seperti Ibu Brigjen Pol Dr. Juansi ini? Bagaimana? Ini sudah 32 tahun ya Ibu. Jadi memang dari awal kita memang harus sungguh-sungguh ya, serius dalam melaksanakan seluruh tugas ya. Apa pekerjaan apa yang kita berikan, kita memang harus sungguh-sungguh melaksanakan ini dengan baik, serius banget ya kita mengerjakan ini supaya kita tidak keluar dari koridor yang ada. Harus patuh ya kepada aturan yang ada. Kemudian hal-hal yang perlu kita penuhi seperti kalau di kita kan ada hierarki ya. Hierarki artinya bagaimana kita menghadapi atasannya. Setingkat lebih tinggi pun akan berbeda ya. Yang harus kita hormati, setingkat lebih tinggi pun harus kita hormati. Jadi itu hierarki yang berlaku, itu harus dilaksanakan. Lebih lagi pada atasan langsung kita, itu kan itu harus dilaksanakan. Sikap-sikap inilah yang harus terus dipupuk ya. Sikap kita dalam menyikapi terhadap pekerjaan dan juga terhadap lingkungan dengan hierarki yang ada perlu kita kedepankan sebagai bawahan itu ya, sebagai bawahan, sebagai seiring dengan perjalanan itu kan akan dengan sendirinya kan, karena hierarki kan berlaku ya. Jadi ketika kita di atas ya mau tidak mau yang di bawah juga tetap mengikuti, dan kita juga harus memberikan sebagai role model ya bagi anak buah, dan kita juga akan melihat sebagai bawahan, kita akan melihat dengan salah satu aspek saja, misalkan atasan saya sehat ya, bugar, senang kan,
atasan saya berbeda dengan atasanku sakitan loh gitu kan. Jadi kita harus menjaga betul kebugaran, itu kesehatan diperhatikan. Ini salah satu aspek, baru satu aspek kan, belum lagi dari style dalam memanage gitu kan. Seperti tadi kan ada aspek-aspek tertentu yang harus kita perhatikan di dalam memanage staf kita. Nah, kalau kita bawahan ya melihat role model pimpinan kita itu seperti apa, ya perannya seperti apa, yang akan kita ambil baiknya. Kita mengambil yang baik, yang kita hilangkan bagi yang hal-hal yang tidak baiknya. Kita harus pandai melihat itu supaya kita bisa maju, dan ketika saat kita menjadi leader kita bisa memberikan lead by example, ya, bisa memberi contoh kepada staf kita, kepada anggota kita. Apalagi di bidang penegakan hukum ya, kita memang harus menguasai bidang kita, menguasai ilmunya, ya kan? Jadi kalau kita mau ke lapangan kita sendiri tidak tahu tentang undang-undang, kan repot. Ya. Jadi kita harus menguasai itu supaya kita tahu apa yang kita hadapi itu ada dasarnya, ada dasar hukumnya, ada dasar undang-undangnya. Ya. Jadi memang harus menguasai itu ya di bidang penegakan hukum. Sama juga di bidang pelindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat. Kita juga sekarang dituntut secara humanis ya dalam menghadapi masyarakat. Kita tidak bisa semena-mena. Masyarakat sudah mulai maju, mengerti tentang bagaimana kita berkolaborasi antara polisi dengan masyarakat. Masyarakat perlu kita sebagai advisor di bidang keamanan, dan kita juga harus memberikan juga kepada mereka pengetahuan tentang Kamtibmas ya, supaya mereka juga paham bisa untuk menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, ya, bisa menghindari dari hal-hal hal-hal untuk kejahatan atau kriminal lainnya. Jangan menjadi korban dan jangan menjadi pelaku. Nah, kita harus membimbing mereka juga. Ya. Satu pihak penegakan hukum harus kuat ilmunya, kita harus betul-betul tegas, ya, karena kita kan negara hukum, ya kita harus patuh hukum. Kita menjalankan hukum itu, ya. Nah, itu jadi betul-betul kita harus komprehensif ya, integriti kita harus terjamin untuk menjadi leader. Luar biasa. Ibu, sebagai sosok yang menginspirasi, ada nggak sih Bu tips nih, khususnya buat mahasiswa Universitas Airlangga yang perempuan dalam meraih cita-citanya? Yang pertama tentu kita serius ya, kuliah ya serius. Kalau kita nggak serius nanti lupa antara main-main dan kuliahnya, lebih banyak mainnya gitu kan. Nah, lebih banyak pacarannya daripada kuliahnya. Lupa. Jadi serius dulu ya kita kuliah, bahwa kita juga punya target berapa lama sih S1 gitu kan. S1 4 tahun, jadi harus punya timeline, itu harus ada gitu kan. Timeline oke lah, semester 1 2 masih oke aja ya. Mulai sibuk kan mungkin di semester 6 semester 6 7 sudah mulai sibuk kan. Sudah mulai menata bagaimana untuk penyelesaian apa yang disiapkan. Timeline harus ada itu. Timeline kuliah, timeline untuk ya siapa tuh, saya habis sarjana mau nikah misalkan. Boleh, silakan membuat timeline seperti itu. Seiring berjalan ya, perempuan itu kan. Nah, ini dan terus berdoa ya kuliah dapat, jodoh dapat gitu kan. Dengan supaya beriringan gitu kan. Kuliah selesai, kita dapat jodoh juga. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita juga ya, supaya tidak timpang ya. Kita terus berdoa yang kuat ya. Karena doa itu adalah merupakan satu yang paling utama ya, penguat kita berserah diri, bertawakal kepada Allah SWT, akan memberikan segalanya kepada kita ya. Jadi jangan sampai kita lalai ibadahnya, jangan sampai begitu ya. Kita sekuat tenaga untuk berupaya baik ya, baik dalam beribadah, baik dalam bermuamalah, berkawan di kampus, menyelesaikan tugas sama-sama, saling menghormati, banyak kawan ya yang bisa hadir pada saat kita duka, tidak hanya suka saja. Nah, jadi sebagai perempuan pun targetnya bisa beriringan. Baik Bu, ketika ngobrol tentang Universitas Airlangga, ada nggak sih Bu yang kenangan yang terlintas gitu, dan juga doa dan harapan nih untuk kedepannya di Universitas Airlangga seperti apa?
Di Erlangga tuh banyak sukanya ya. Ibu suka banget, semua enak, nyaman sekali semuanya. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Jadi happy banget ya, happy banget istilahnya, happy banget kita bisa berada di Universitas Airlangga, hubungan baik, silaturahim baik, saling mensupport gitu kan. Di saat kita kesulitan semuanya mensupport, itu penting sekali. Karena kita ini kembali ya, di saat kita down, di saat banyak sekali tugas ya, banyak sekali tugas bikin penat kepala kan. Sementara kita harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah kita, semuanya mensupport, memberikan gambaran gini. Jadi kita kembali bangkit lagi. Oh iya ya, kalau kita sabar, kalau kita mau tetap semangat, masih banyak kawan-kawan toh yang mau membantu kita. Nah itu yang ada di UNER itu luar biasa, kekeluargaannya tinggi, silaturahimnya sangat baik, sangat saling menghormati, sangat luar biasa. Ya. Jadi apalagi ya, karena sudah happy banget, ibu suka banget ya. Jadi mudah-mudahan ke depan UNER juga akan menjadi universitas yang lebih baik lagi untuk pencapaian ranking di tingkat dunianya, menjadi university, apalagi dengan motonya excellence morality, betul-betul bisa terjamin. Seluruh alumninya juga saya lihat sangat bagus, sangat kompak. Mudah-mudahan bisa membawa UNER ke depan lebih baik lagi, apalagi di kepengurusan sekarang ya, yang lalu juga sudah sangat bagus. Nah sekarang tinggal meningkatkan lagi supaya sinergi kampus dengan alumni tetap terjalin dan sama-sama untuk memajukan UNER ya di Surabaya ini. Baik, amin. Semoga semua doa-doa dan harapannya bisa terkabul dan tercapai semuanya ya untuk Universitas Airlangga. Amin. Baik Bu, ini kita sebagai mahasiswa UNER ya, dari mulai para rektornya luar biasa, para dosennya, semua para guru besarnya, sampai yang dari mahasiswa pun semuanya sangat-sangat menyenangkan untuk bersilaturahim, berkomunikasi, berkolaborasi. Ya, jadi kita semangat untuk memajukan UNER. Oke, baik Bu, ini kita ada sedikit games gitu ya sebelum mengakhiri sesi kita hari ini. Mungkin Ridwan bisa menjelaskan gimana nih gamesnya, Ridwan? Nah, jadi ya? dari kita nih akan menunjukkan foto nih Bu, dan Ibu memberikan pendapat tentang foto tersebut. Gimana? Yasmin udah siap nih? Siap. Ya, operator siap, operator Mas Ragas. Oh ya, sebentar disiapkan dulu ya. Mas Ragas dari tadi menyiapkan foto rupanya nih. Iya Bu, emang. Ini Bu, untuk foto pertamanya ini Bu. Ya, ini nggak usah ditanya. Ini mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, satu kata untuk beliau. Hebat. Hebat. Sama ya Bu ininya, oke di foto. Ya mungkin bisa next nih. Nah, ini bos saya nih. Ini Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Bapak Kapolri yang sekarang. Mungkin bisa satu katanya juga ini, pendapat atau bagaimana gitu. Yang menggambarkan beliau nih. Hebat, luar biasa. Dua jempol. Oke, kita lanjut nih Mas Ragas. Masih ada nih, banyak amat kuisnya. Terakhir ini Terakhir Bu. Terakhir. Gimana Ibu? Di kampung saya. Lumayan sudah ada yang bagus ya, alhamdulillah maju. Majalengka. Kapan Majalengka ya? Ini Majalengka. Ini Majalengka banyak mangga. Kemudian ada terasiring, bagus. Kemudian taman bunga di gunung. Nanti kapan-kapan main ya ke sana, ke kampung Ibu. Nanti kalau sudah pandemiknya sudah ada, kita doakan. Majalengka juga sudah mulai aman. Oke, Ibu terima kasih Bu untuk waktunya. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara.
Terima kasih Ibu udah hadir di podcast Unite ini. Mungkin Ibu bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai penutup pada hari ini dari materi dan juga pendapatnya tentang podcast ini, Ibu. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya dengan adik-adik yang luar biasa ini, Mas Ridwan, Yasmin, yang suka nggak kelihatan mukanya tuh, saya baru Ragas, Meka, ada lagi Meka. Alhamdulillah semoga yang Ibu dengan silaturahim ini kita bisa melanjutkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa kenal juga di darat, jangan di udara saja. Nanti kapan-kapan supaya lebih meningkatkan lagi tali silaturahim yang lebih baik. Kita bisa berjumpa tidak saja di udara, tapi juga kita bisa secara offline kita bisa bertemu, dan kita tetap semuanya menjaga kesehatan di era pandemik seperti sekarang ini. Harus betul-betul kita menjaga protokol kesehatan, kita menerapkan 5M, harus jangan kendor dengan protokol kesehatan, harus tetap melaksanakan itu baik di rumah maupun di luar ketika kita beraktivitas. Dan kita tetap berdoa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, podcast ini keren banget. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Kita juga belajar banyak ya hari ini, utamanya terkait kepemimpinan perempuan gitu. Semoga semuanya ini bisa menjadi manfaat bagi nusa dan bangsa, utamanya juga bagi Universitas Airlangga gitu. Terima kasih banyak orang Ibu. Yang sangat menginspirasi. Iya, betul sekali. Semoga Ibu Johansis keluarga selalu diberikan kesehatan dan tentu saja bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima silakan kasih Ibu untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak telah menonton podcast episode ketiga bersama Brigjen Juansi. Saya Ridwan Maulana dan partner saya Yasmin Alicia. Mohon undur diri. Sampai jumpa dalam episode podcast selanjutnya. Dadah.